162 untuk semuanya yang mengambil TCL2. KBI itu. Ya, oke. Jadi adik-adik boleh baca ya untuk teknik anamnesis, apa indikasinya, kapan dilakukan, kemudian apa tujuan kita melakukan anamnesis. Nah, indikasi kita melakukan anamnesis, yang pertama menegakkan diagnosis ya. Kemudian yang kedua sebagai tindak lanjut dari dokter untuk membantu proses diagnosis satu penyakit. Yang ketiga, bagaimana perkembangan atau kemajuan dari proses interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien selama proses anamnesis berlangsung. Nah, pada penuntun kalian, adik-adik dapat melihat ya, ini saya sudah share. Nah, untuk anamnesis, apa langkah kliniknya. Nah, ini lebih spesifik ya untuk keluhan batuk, karena sangat diketahui ya. Jadi keluhan utama untuk sistem respirasi yang paling sering muncul atau pasien-pasien itu datang selalu dengan keluhan, kalau tidak batuk, paling sesak napas ya, tapi lebih sering ke batuk. Karena kalau sesak napas, biasanya kita manifestasinya ke jantung, lebih sering ke jantung. Nah, keluhan utama batuk, apa sih persiapan pertemuan? Jadi pemeriksa, kemudian bagaimana waktunya, dan lalu apa secara kondisional tempatnya aman tidak untuk melakukan proses tanya jawab. Yang kedua pada saat anamnesis, bagaimana memperlihatkan sikap yang ramah, kemudian mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan anamnesis. Kemudian dokter itu harus lebih kreatif ya, membangun suasana yang bersahabat antara pasien dengan dokter, supaya terbina komunikasi yang baik. Jadi pasien itu ada proses percaya ke dokternya bahwa dokternya ini mampu mengelola secara keseluruhan, baik itu secara fisik, penyakit fisiknya maupun psikisnya dari pasiennya, yang bisa dipercayakan ke dokternya. Jadi itu pada saat anamnesis kita harus menciptakan suasana yang bersahabat. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Terkadang kendala kita adalah bahasa ya. Kalau di kampung-kampung itu bahasa, ada pasien yang tidak bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa daerah. Nah, itu yang perlu juga sebagai tantangan kita sebagai dokter, benar-benar harus bisa melihat situasi lingkungan di mana adik-adik nanti mendapatkan tempat tugas ya. Nah, apa-apa saja pertanyaan yang diajukan, yang pertama kita memberikan kesempatan, kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, dari pertanyaan selalu jangan lupa identitas. Sebelum identitas pasien, yang kalian tanyakan adalah identitas kalian diri dulu, yang kalian perkenalkan ya. Nama kalian siapa, kemudian kalian bertugasnya di mana, di IGD kah, di Poli kah, atau di rawat inap ya biasanya. Tapi lebih sering kalau untuk proses anamnesis itu berlangsungannya lebih singkat, Poli rawat jalan. Kemudian menanyakan keluhan batuk. Jadi identitas kalian sudah ada, kalian bertanya lagi ke identitas pasiennya. Kemudian menanyakan keluhan utama, batuk, lalu menggali riwayat penyakit sekarang. Thank you. Jadi setelah menanyakan identitas, adik-adik harus fokus, kira-kira kalau saya bertanya tentang batuk, apa-apa yang sudah ada di kepalanya kita. Jadi pasien batuk, kira-kira penyakit apa saja yang bisa menyebabkan batuk, itu sudah harus ada di kepalanya adik-adik. TB, pneumonia,
PPOK. Jadi kasus-kasus yang besar-besar saja, kasus-kasus yang kompetensi 4 saja yang harus adik-adik tahu ya. Bronkitis. Apalagi? Nah, ini 4 harus benar-benar adik bisa lebih spesifik lagi bertanya. Nah, kalau dia bilang onset dan lamanya keluhan batuk sudah berapa lama? Saya sudah batuk dok, sudah 3 bulan. Nah, itu sudah masuk kronik ya. Nah, sekarang dari 4 penyakit ini, adik-adik harus berpikir lagi. Tadi saya sudah bertanya batuk, kemudian sudah berapa lama? Sebenarnya sebelum kita berpindah ke konsepnya ya, konsep dan lama batuknya, kita benar-benar harus identifikasi betul batuknya ya. Seperti batuknya itu terus menerus ya, atau diperberat dengan kalau dia makin beraktivitas berat atau beraktivitas tinggi, batuknya makin hebat, batuknya makin kencang. Berarti batuknya dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi onset, kemudian ada keadaan lain yang berhubungan dengan batuk, ada keluhan lain. Jadi keadaan lain itu yang berhubungan dengan batuk, maksudnya adalah adakah kondisi yang memperberat batuknya ya. Jadi ada kondisi aktivitas kah atau bukan. Kemudian ada keluhan lain yang menyertai batuk. Jadi bukan hanya batuk saja, jadi bisa selain batuk benar-benar ada sesak, ada nyeri dada, biasanya itu kan sebagai penyerta, keluhan penyerta. Nah, sifat dari batuk, sifat dari batuk kering atau produktif. Artinya produktif itu berlendir ya, berdahak. Biasa kadang ada nanti akan bertanya, batuknya ini berdahak atau tidak Pak, Bu? Jadi jawabannya bisa tidak, bisa iya. Nah, harus ditanya warna. Jadi warna dari lendirnya warna apa kalau memang berdahak. Karena itu semua ada manifestasi klinisnya. Kalau dia bilang saya batuk dok, kadang dahak saya warna coklat dan hampir kemerahan. Berarti kita sudah harus berpikir, oh kalau sudah merah begini kan sudah ada sudah berarti sudah ada proses kronik yang sangat lama, proses kronik batuk yang sudah sangat berat karena sudah berubah warna. Misal sudah mempengaruhi pembuluh darah, kemudian bisa kemungkinan bakterinya sudah sangat banyak jumlahnya ya. Contoh TB ya. TB itu banyak jumlahnya yang baru bisa bikin manifestasi klinis. Keringat malam, berat badan turun. Nah, pertanyaan berikutnya, sudah pernah berobat atau belum? Untuk apa kita bertanya, sudah pernah berobat atau belum? Supaya itu sebagai bahan pertimbangan adik-adik nanti ketika melakukan anamnesis, apakah obat itu efektif sama pasiennya atau tidak. Tentu ada pasien, saya batuk dok, saya sudah dari dokter, saya dikasih obat Ambroxol, dia sudah sebut merek ya. Obat yang saya minum Ambroxol. Kita harus tahu Ambroxol itu obat pengencer dahak ya. Dia adalah obat bukan ekspektoran, apa ya, untuk mengencer dahak. Jadi lebih untuk mengurangi dahak dengan cara diencerkan. Nah, berarti kita tidak boleh lagi kasih Ambroxol karena pasiennya sudah pernah mengkonsumsi obat itu. Kita cari dengan obat yang lain. Tipenya beda tetapi kerjanya sama. Itu boleh karena biasanya beda perusahaan, beda juga cara mengelola obatnya. Nah, ada perusahaan memang yang perusahaan-perusahaan sangat bonafit ya. Dalam mengelola obat itu lebih bisa, biasanya kita bilang sih generik dan paten. Kalau paten biasanya obatnya itu cukup dikonsumsi 3-5 hari pasien sudah membaik. Tapi kalau yang generik biasanya pasien bakal berulang-ulang datang. Entah karena memang kondisi pasiennya yang harus adaptasi dengan proses pengobatan yang lama, atau entah karena proses pembuatan obatnya yang tidak higienis ya. Bukan tidak higienis ya. Kalau perusahaan itu sudah pasti proses pembuatan obatnya sangat steril lah ya. Nah, ini masalah steril tidak sterilnya itu sudah ada balai POM obat yang
yang bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya. Jadi pasien pernah tidak batuk. Jadi kalau pasien datang ke kalian, kita pernah batuk atau tidak Pak sebelumnya? Terus dia bilang, dulu dok, tapi lama nih. Nah, berarti kita sudah harus berpikir, berarti ini kemungkinan batuk baru atau batuk yang lamanya kambuh. Nah, kalau dia batuk baru, kemudian baru 2 minggu sudah minum obat batuk lagi, hati-hati. Jangan sampai kemungkinan ada masalah alergi pada pasien juga ya. Nah, perlu kita tanya, ada alergi atau tidak, itu juga perlu, karena memicu dari imunitas yang sering menurun, bukan imunitas, memicu kondisi imun tubuh jika pada pasien yang sangat sensitif terhadap alergen. Zat alergen itu bisa bikin batuk. Jadi bukan hanya asma yang bisa bikin sesak, ya, tapi batuk pun bisa. Karena ada faktor alergi. Kemudian ditanyakan bagaimana dengan penyakit keluarga. Jadi penyakit keluarga terkadang bisa memberikan satu syarat ya ke kita atau satu clue bahwa oh ini pasien semua seperti itu. Contoh pasien masuk dengan batuk. Batuknya sudah lama, sudah ada tahunan, ada mungkin sekitar 5 tahun ya. Pada kasus apa yang batuknya nggak sembuh-sembuh tahunan, itu ternyata sudah mengalami kelainan fungsi paru juga. Jadi ada namanya fibrosis paru ya. Jadi parunya itu sudah mengalami jaringan ikat. Kita ketahui bahwa kalau sudah terjadi jaringan ikat, biasanya lebih manifestasinya selain batuk, sesak juga muncul. Nah, bagaimana kita mengenal riwayat mengenal riwayat psikososial. Jadi ditanyakan pekerjaan. Kenapa kita harus bertanya pekerjaan? Karena sebagian besar penyakit itu bisa direvisitasi oleh pekerjaan. Ada pasien masuk dengan batuk. Ternyata dia bekerjanya sering di tempat yang zat alergennya tinggi. Itu tadi seperti saya bilang, jadi perlu kita tanya juga ini pasiennya ada alergi atau tidak ya. Itu penting. Sebenarnya penting pun kita tanya adalah proses imunisasinya atau vaksinasinya. Nah, ini yang mesti adik-adik nanti tambahkan ya di anamnesisnya. Kemudian apa kegemarannya, apa hobi, itu perlu kita tanyakan agar informasi terkait sepenuhnya untuk pasien itu kita bisa dapatkan. Adik-adik harus paham 40% penyakit itu sudah kita bisa ketahui dari hanya anamnesis. Ditambah dengan pemeriksaan fisik 30%, anamnesis pemeriksaan berarti sudah 70%. Jadi sebenarnya dengan anamnesis kita yang bagus dan pemeriksaan fisik kita yang tepat, itu sudah bisa mendiagnosis kondisi satu pasien tanpa perlu ada pemeriksaan penunjang. Jika memang proses atau model tanya jawab kita ke pasien dan pemeriksaan fisik kita itu sudah tepat ya. Jadi mereka bakal punya ciri khas untuk kita bisa dapatkan informasinya. Nah, riwayat penyakit dalam keluarga, apakah ada anggota keluarga yang menderita atau tidak? Contoh pada apa? Pada pasien TB. Kita tanya, ini ada satu rumah yang batuk juga. Ada dok, saya punya kakek saya itu sudah berobat 6 bulan. Berarti di kepala kita itu sudah mulai berpikir, oh bisa saja ini anak atau ini adik pasien TB ya. Nah, ditanyakan bagaimana kedekatannya dengan penderita. Oh, saya satu tempat tidur kah? Saya satu kamar. Itu penting supaya informasi yang lebih detail mengenai kondisi seorang pasien itu kalian bisa dapat ya. Nah, ini penting selain kita tanyakan untuk sistem respirasinya, adik-adik juga perlu mendapatkan informasi mengenai sistem lainnya seperti sistem kardiovaskularnya. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan kalau pada usia-usia 50 tahun ke atas,
sudah harus kita identifikasi ada tidak masalah jantungnya. Jadi ditanya, ada riwayat penyakit jantung tidak? Kemudian apalagi yang kita tanyakan, ada masalah dengan buang air kecil, pasien pernah bermasalah dengan sulit buang air kecil atau tidak. Kemudian masalah endokrin, kemudian pencernaan, masalah saraf dan indera, otot, tulang. Ini penting ya, tapi hanya yang lebih mendekati saja yang perlu adik-adik tanyakan. Tidak perlu semua yang lebih mendekati. Contoh, kalau di sistem respirasi yang dekat itu apa? Jantung kan? Ya, jantung. Boleh kita bertanya mengenai ada tidak riwayat penyakit jantungnya. Dan perlu juga kita tanya masalah saluran cerna, karena terkadang ada yang dinamakan aspirasi berulang, itu bisa bikin batuk. Itu pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien yang sudah mengalami GERD, ya, gangguan esophageal reflux disease, ya. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung. Ya, untuk sistem untuk proses anamnesis, masih ada yang ada ingin tanyakan? Boleh, silakan. Sebelum saya lanjut ke pemeriksaan fisik. Jika belum ada, saya lanjut ya. Untuk pemeriksaan fisik diagnostik paru, ini saya sudah revisi, Dena. Jadi apa-apa persiapannya, apa langkah kliniknya. Mulai dari penderita diminta melepaskan pakaian, mempersilahkan duduk, kemudian pada inspeksi, ini simetris atau tidak, ada cekung atau cembung. Jadi ini ada foto-foto yang memperlihatkan bagaimana sih model yang dikatakan excavatum dan carinatum, ya. Perbedaannya, kemudian ada deformitas atau tidak, kemudian ada tidak retraksi lokal. Itu yang didapatkan di inspeksi. Ada yang bertanya tadi, ya? Jadi Tapi enggak ada, Dok. oh ya, baik, saya lanjut. Ini normal dada, ya. Ini dada yang masuk ke dalam. Yang ke dalam itu excavatum atau carinatum, adik-adik. Kalau model cekung begini, nanti baca di penuntunnya, ya. Nah, untuk palpasi. Kalau palpasi untuk memastikan apakah ada nyeri tekan lokal, terdapat massa atau krepitasi. Oh iya, sudah lihat video saya? Video CSL, Dek. Jadi nanti boleh ada-adik lihat di video CSL, ya. Kemudian pemeriksa lanjut ke belakang penderita. Meletakkan kedua telapak tangan, kemudian mempersilahkan untuk menarik napas. Lalu menyuruh untuk mengucapkan kata 9 atau huruf I. Jadi kita punya tangan itu ini berdekatan, ya, di belakangnya. Jempol sama jempol itu berada di ICS 12 belakang, kemudian suruh meminta pasien untuk mengucapkan kata 9 atau I untuk palpasi. Jadi palpasi di awal itu dari atas ke bawah ada tidak nyeri tekan, ada benjolan atau ada krepitasi. Nah, ini untuk lokasinya, ya. Jadi di focal fremitus paling sering kita lakukan, ya, itu di ujung ulnaris kita. Ini namanya tepi ulnaris.
ujung jari dari tepi ulnaris kita punya jari. Jadi kita meminta pasien untuk melakukan penyebutan dari huruf I atau nomor 99, angka 99. Nah, ini untuk perkusi. Jadi perkusi jarinya jari sama jari tengah. Terserah ada yang mau pakai ini, jari telunjuk juga boleh. Nah, melakukan perkusi itu dari atas ke bawah. Pada dada depan dan belakang. Kemudian membandingkan tempat-tempat yang sama pada kedua sisi. Jadi adik-adik ingat setelah melakukan perkusi di kiri, lakukan perkusi di kanannya. Harus dulu melakukan perkusi dari atas sampai ke bawah kiri, kemudian dari atas sampai ke bawah kanan, lalu membandingkan perkusi kiri, perkusi kanan, seterusnya sampai ke bawah. Jadi modelnya zigzag. Jadi adik melakukan di sini perkusi, kemudian di sini, lalu di sini 2, 3, 4, sampai ke sela iga akhir ya. Sama dengan auskultasi. Jadi untuk auskultasi benar-benar adik-adik harus membedakan suara napas ya. Di mana letak stetoskop yang kita sarankan ke pasien. Jadi letak stetoskop itu di sini. Jadi adik-adik nanti melatih diri di rumah juga boleh ya. Minta kakak, adik sebagai orang yang akan berjasa memberikan kalian ilmu, dipakai badannya untuk diperiksa. Jadi ini letak-letaknya, kemudian bunyi-bunyi apa yang adik-adik dengar itu sudah harus bisa bedakan vesikular, bronkofesikular, bronki, wheezing, stridor, dan bronkial. Oh iya, pertanyaan saya, kalian sudah dapat video di e-learning ya soal bunyi suara dari pernapasan? Tapi iya dok, ada di e-learning. Oke. Jadi adik-adik yang saya sangat banggakan, tolong sebelum dengar yang abnormal, dengar dulu normal. Bagaimana caranya kalian dengar normal? Dengar kalian punya orang tua, dengar kalian punya adik kakak, pakai auskultasi, pakai stetoskop ya. Dengan cara auskultasi pakai stetoskop. Ya, tolong diperiksa baik. Ini sudah dibawakan sama dokter Ima ya, teknik nebulizernya dek. Tapi iya dok. Oke. Berikutnya saya lanjut dengan edukasi tentang merokok ya. Sebelum saya lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan dek dari anamnesis PMVIS? Semoga semua bisa ya. Karena untuk apa sih kita menjadi dokter kalau anamnesis PMVIS kita kacau ya. Dan secara teori kalian mampu membaca. Hanya saja bagaimana kalian mengaplikasikannya itu benar-benar harus lebih terampil ya dengan cara mengulang-ulang, bukan dengan berbicara, tapi mengulang dengan mengaplikasikan. Jadi kasih tahu, minta tolong sama orang tua atau siapa yang ada di rumah supaya kalian bisa lebih terlatih untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesisnya. Saya lanjut ke konseling berhenti merokok. Nah, untuk konseling adik-adik, kenapa ini penting? Karena ternyata di SKDI itu, konseling berhenti merokok itu adalah 4, nilainya 4. Jadi 4 itu artinya harus kalian benar-benar aplikasikan di klinik ya. 4 berarti tidak boleh kalian tidak tahu, itu intinya, kalau nilainya 4. Nah, dari sistem konseling ini hanya adik-adik perlu tahu saja ada 5A dan 5R. Kapan kita lakukan pendekatan 5A ini berarti hanya untuk pasien atau hanya untuk orang dengan yang siap berhenti untuk merokok. Jika dia siap untuk berhenti merokok, berarti kita pendekatannya 5A. Ya. Nah, jika dia atau pasien belum siap ya, atau tidak siap, kita melakukan pendekatannya dengan cara 5R. Apa saja 5A itu?
kita bertanya atau mengidentifikasi tentang status dan situasi merokok klien. Jadi berapa rokok per hari, kemudian apa jenis rokoknya, setiap berapa jam dia merokok, apakah hanya setiap setelah makan, ya. Lalu kita menilai kesiapan ini pasien untuk berhenti kira-kira bagaimana dengan cara bertanya ke pasiennya. Nah, dari dia rentang yang sudah merokok hampir setiap hari atau hampir setiap jam, kemudian dikasih selang sehari, merokoknya itu dikurangi, apa perubahan yang dia rasa. Nah, kita tanya seperti itu. Mungkin dia kalau perokok berat ya, kemudian mau berhenti itu susah biasanya. Nah, terkadang selalu, jangan nih dok, tidak bisa kak dok, apa segala macam. Terlalu denial ya, dia merasa bahwa saya tidak akan bisa berhenti. Tapi kita sebagai dokter harus punya peran penting. Nah, adik-adik harus bisa memberikan ke pasien bahwa kita siap berhenti, ini yang kita lakukan. Bapak tidak siap berhenti, ini yang kita lakukan. Jadi setelah kita mengakses, menilai kesiapannya, oh berarti ini pasien siap ya, sudah mulai ada pengurangan dari konsumsi rokoknya. Kita beri anjuran atau nasihat. Jadi ada pesan-pesan yang kita sampaikan bahwa kalau Bapak berhenti, semua komplikasi dari merokok ini begini, ini yang Bapak akan alami ya. Artinya paling tidak Bapak sudah mulai mengurangi satu komplikasi yang akan berdampak buruk ketika Bapak terus melakukan, atau adik atau kakak terus melakukan merokok. Jadi kalau pasiennya siap untuk merokok, kita lakukan 5A ini sampai 3 advice ya. Kemudian yang keempat, kita mengakses. Jadi kita bantu. Jadi kan dia sudah siap nih ceritanya pasiennya. Kita sudah identifikasi. Jadi kita men-assess, kemudian kita bantu klien untuk berhenti dengan mengidentifikasi kesiapan berhenti merokok. Jadi kan biasanya kalau di puskesmas nanti kalau adik-adik benar-benar, atau biar bukan di puskesmasnya di klinik, nanti kan ada semacam pamflet-pamflet begitu ya, yang bisa dilihat langsung oleh pasien bahwa oh kalau saya berhenti seperti ini, oh kalau saya masih merokok bakal ini yang terjadi. Kalau saya merokok lama, ini komplikasi yang paling cepat saya dapat. Jadi seperti itu. Jadi kita kasih gambaran ke pasien, bukan untuk menakut-nakuti ya. Jadi beri pesan itu benar-benar yang mampu pasien berpikir bahwa saya bakal seperti ini kalau saya tidak berhenti merokok. Jadi dia bakal menjadi berpikir ini memang edukasi berhenti merokok itu berat. Tidak semua orang bisa melakukan. Jadi jangan kita menganggap bahwa apa sih pentingnya mengedukasi. Ya penting, sangat penting, karena semua bakal merasakan dampaknya. Jadi kalau kita merokok bukan hanya kita yang menderita ya. Dari segi ekonomi kita bakal terkuras. Kemudian sekeliling lingkungan itu bakal tidak sehat karena mengikut dari zat racun yang dihisap juga jadi perokok pasif. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan kita punya anak-anak kita punya keluarga yang anak, yang orang tua di rumah, yang apa segala macam itu bisa tertular karena penyakit Bapak mungkin sudah ada dalam diri Bapak, kemudian Bapak tularkan lewat asap rokok seperti itu. Jadi kita tidak menakuti, tetapi memberikan penjelasan bahwa step-step seperti ini atau hal-hal seperti ini yang Bapak akan alami kalau berhenti merokoknya masih belum siap. Nah, yang terakhir adalah kita arrange, kita menyusun strategi. Kita buat jadwal konseling. Jadi kita buat timeline. Bapak, Ibu nanti ini adalah 1 pekan ya. Bapak akan ketemu sama saya lagi
di pekan ini, hari ini dan ini. Itu saya akan mau melihat progresnya Bapak. Sudah berapa jumlah rokok. Tetapi harus beri kepastian bahwa dia bisa komitmen dengan cara apa ya? Dengan cara itu lagi tadi kembali kita memberikan edukasi 5A. Kita bertanya, kita mengakses, kemudian kita men-advise ya. Nah, setelah kita susun seperti itu, baru kita bisa buat follow up-nya dengan cara membuat timeline. Jadi pasien datang ke kita. Nah, kalau dia belum siap, ya ini relevansinya. Nah, kita mengkaitkan rokok dengan dampak negatif, kesehatan, kemudian manfaat, kemudian ekonomi dan kehidupan. Jadi kurang lebih sama seperti 5A. Hanya saja ini lebih ke penekanannya untuk memberikan efek jera ya. Efek jera ke pasien yang sering merokok. Ini juga ada. Jadi kita menanyakan relevansinya, resiko, kemudian ada reward. Jadi kalau pasiennya itu mampu dan bisa, oh iya dok ya, begini-begini. Nah kita kasih dia reward, berhenti merokok. Dengan apa sih rewardnya ya? Kita boleh kasih ke pasiennya, salah satu mungkin ya, inisiatif dari dokter mau kasih reward apa, mungkin kita kasih reward penghargaan berupa bukan hanya kata-kata tetapi ada yang dalam bentuk benda, terserah kita mau kasih apa, tapi ada reward supaya dia bisa merasa saya dihargai, ini dokter kasih saya perhatian lebih soal bagaimana saya tidak siap merokok. Nah, bagaimana dengan roadblocks? Kita tanyakan, kemudian apa hambatan-hambatannya? Bapak nanti kalau Bapak atau kakak nanti kalau pada saat Bapak nanti tidak berhenti merokok, memang banyak sekali hambatan. Jadi teman-temannya selalu menambah-nambah, yang merokok tidak, itu tidak masalah aja. Tapi itu tidak boleh Bapak terpengaruh, karena semakin Bapak tidak siap, semakin Bapak bakal mendapatkan komplikasi dari merokok itu lebih cepat. Seperti itu. Kemudian repetition, jadi ada dukungan secara terus-menerus. Apakah kita bisa ya, saya sebagai dokter kita memberikan nomor HP kita atau kita buat grup yang pasien-pasien yang mau bersedia untuk secara pendekatannya dengan motivasi 5R untuk bisa melakukan proses mau merubah diri untuk tidak merokok, untuk siap tidak merokok. Seperti ini ya, ini medianya, kemudian nah ini prosesnya sama ya, menanyakan klien, identitasnya, kemudian ini yang ditanyakan. Kemudian apa anjurannya ini. Kita mengevaluasi, kita membantu pasiennya. Kalau ini yang siap merokok ya, yang siap untuk tidak merokok. Kemudian kita susun rencana tindak lanjut. Lalu kalau klien yang belum siap, ya seperti ini, kita mengaitkan dengan sering kambuh apabila kalian tidak berhenti. Kayak dia sering batuk-batuk, ya iya Bapak bakalan batuk karena Bapak tidak berhenti. Kemudian apa resikonya, rewardnya, roadblock, dan repetition. Nah ini kan ada sisa baca ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan edukasi tentang merokok. Apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan ya. Hadir semua gini, Dek.
Izin bertanya dok. Silahkan. Tapi dok, misalkan kita sudah jelaskan ke pasiennya, tapi pasiennya tidak mau berhenti, dok, apa yang harus kita lakukan tadi dok? Kita jelaskan, tapi pasiennya tidak mau berhenti. Tapi dok, iya dok. Jadi yang kita lakukan ini 5R ya, relevansi. Jadi kita jelaskan ini. Kalau Bapak tidak berhenti, ini dampak negatifnya. Ekonomi tak bisa terkuras, kesehatan tak makin menurun, kemudian orang di sekitar tak juga bisa sakit, ya. Misalnya anak lebih sering asma. Oke, ada lagi dek? Tapi dok, misalkan kita sudah jelaskan semua yang ini dok, tapi pasiennya tetap tidak mau berhenti, bagaimana tapi dok? Ya, tetap pendekatan kita secara 5R. Pokoknya kalau dia masih belum. Makanya kita memang lebih harus ketat kita punya pendekatan itu di 5R kalau dia belum siap. Apa resikonya, kemudian kalau dia 2 di ini dia mampu lewati, kita kasih reward tetap ya, kita kasih reward. Jadi oh selamat Bapak, tapi karena Bapak belum bisa berubah berarti kami tidak bisa membantu apa-apa. Jadi tetap memberikan bahwa kalau jangka akutnya ini yang Bapak alami penyakitnya, risiko jangka panjangnya ini penyakitnya. Jadi lebih ke menakut-nakuti sih sebenarnya sebagai dokter kita itu memberikan penjelasan yang membuat pasien itu sangat takut, gitu. Tidak mau lagi merokok. Iya, ada lagi dek. Ini memang edukasi tentang merokok ini kan bukan hal yang familiar ya. Karena tidak semua pasien itu dengan batuk pasti ada riwayat merokok. Biasanya sih dia sudah lama berhenti, baru ada efeknya. Nah kalau sudah begitu kan kita tidak perlu edukasi, karena sudah berhenti merokok. Kecuali dia siap. Artinya siap itu artinya dok saya mau berhenti, tapi saya ditolong dong, ini gimana caranya ya. Adik-adik menggunakan pendekatan secara 5A. Ya, ini kalau dia siap untuk berhenti. Kalau belum siap, tetap ini. Jadi kalau ada perokok datang di kita, edukasinya seperti ini, pendekatannya 5M. Bapak merokok, ya sudah berapa lama? Saya sudah kurang lebih 20 tahun. Baik, Bapak. Bapak saya akan memberikan sedikit edukasi tentang apa sih itu bahayanya rokok, ya. Rokok itu bagaimana sih di kehidupan secara ekonomi maupun di kesehatan mental tak so ya. Jadi benar-benar kita arahkan pasien bahwa dampak buruknya itu banyak. Ada lagi deh? Kapan ini jadwalnya? Rian, hari apa? Tapi dok untuk CSL offline-nya itu dok minggu depan dok. Oh iya. 20. Oh iya, sekedar pemberitahuan. Jadi nanti itu ada jadwal buat kalian CSL mandiri ya. Jadi bagi adik-adik yang mau memperpanjang untuk menggunakan manikin bisa sampai jam 8 malam. Mengingat kalian jumlahnya sangat banyak dan dalam satu kali pertemuan itu belum tentu kalian semua dapat mengaplikasikan CSL. Jadi mungkin nanti pada saat CSL mandiri adik-adik bisa dapat giliran semua ya. Oke. Boleh muncul, saya mau bisa on cam dulu semua dek. Oke. Yang tidak on cam saya anggap tidak hadir ya.
Oke, jadi ada sekitar 137. Itu pun masih ada yang enggak on cam ya. Nanti saya serahkan ini ke dokter Andras untuk proses perkuliahan siang kita. Saya kira cukup sekian deh dari saya. Nanti silahkan dibaca. Karena saya pun melakukan ini via Zoom tidak optimal ya. Kalian bakal banyak bertanya nanti pada saat kita sesi pertemuan. Baik, dari saya cukup deh. Terima kasih ya. Dan semoga nanti proses jasa-nya berjalan lancar. Astagfirul khairat dan walakalani wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, banyak dok. Terima kasih banyak, Dok. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Waalaikumsalam, Dok.